Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan, aku rindu hadiratmu, Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu dan katakan sama-sama, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kami merindukan Engkau, Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Haleluya. Gua duduk di kursi roda itu karena pada saat itu berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan Lupa
percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Dan sahabat kita terkasih, Bapak Bruri, orang tua kita dari Jerman, akan berdoa untuk firman Tuhan ya, sebelum kita akan mendengarnya di pagi hari ini. Pada Pak Bruri dipersilakan. Salam semuanya, selamat Shalom. pagi. Praise God. Ya, Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa. Kita bersyukur pada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana untuk yang indah buat saudara dan saya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri, orang tua kita dari Jerman ya. Pak Bruri Tikualu dan Bu Rosalin. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, selamat bergabung yang sudah bergabung ya bersama kita pagi ini. Ibu Joyce Putirai dan Ibu Andri Marantika. Oke, dan semua kita ya. Baik, mari kita siapkan hati kita. Ibu Yeti sudah bersama kita juga ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan adakah yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 652 Pak John.
Benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-652 ya. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Ya teman-teman tetap semua semangat mengikuti ya itu firman Tuhan secara berseri ya, dan Bapak Ibu bisa menangkap ada mutiara-mutiara yang indah di situ ya, di dalamnya hal-hal yang baru, hal-hal yang sangat indah buat kita semua. Oke. Dan pagi ini Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Dan di hari ini sudah tiba di serial yang ke-652 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam apa Bapak Ibu? Dalam kesatuan tubuh Kristus ya. Tubuh siapa Bapak Ibu ya? Tubuh Kristus. Amin ya. Nah, apa dan siapa itu tubuh Kristus? Kita ini adalah tubuh Kristus ya. Kalau kita lihat tubuh kita ini kan ada mata, fungsinya untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut berbicara, hidung untuk membau, ya, pikiran untuk mengerti, memahami, kemudian tangan untuk bergerak, bekerja, mengambil, membawa, ya, menyerahkan, kemudian kaki tugasnya untuk melangkah, belum lagi yang di dalam tubuh kita ini ada berbagai macam anatomi yang lain ya, seperti ginjal, pankreas ya, apalagi selaku ada jantung, ada liver ya, semua punya fungsinya masing-masing ya. Nah, kita semua sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga tentu punya fungsinya masing-masing ya, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan kasih. Nah, semua yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya untuk kita pakai melayani Tuhan. Amin ya. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, kalau kita tidak pakai, tidak gunakan ya, sangat disayangkan. Orang Jawa bilang apa? Eman ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat dulu Roma pasal 12 ayat yang kelima. Ini sebagai nats Alkitab kita di pagi ini. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, makasih Bapak John. Oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang kelima. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Amin ya. Ini firman Tuhan jelas mengatakan, demikian juga kita ini bukan tunggal ya, tapi jamak ya. Kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Amin. Saku banyak tapi satu tubuh ya. Di dalam Kristus. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Kristus. Praise the Lord. Amin ya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain ya. Jadi kita ini anggota seorang terhadap yang lain. Jadi tidak mungkin tangan bilang bahwa oh aku ini bukan tubuh, aku tidak termasuk tubuh ya. Tangan adalah tubuh, kaki adalah tubuh ya. Jadi anggota tubuh Kristus Bapak Ibu ya. Telinga adalah tubuh dan semua ini adalah anggota ya. Tubuh Kristus seorang terhadap yang lain. Nah, ini artinya memerlukan sebuah kerjasama yang baik ya. Dan mungkin tangan bilang kepada kaki, aku nggak butuh kamu. Nggak mungkin mata bilang kepada telinga, aku nggak butuh kamu. Jadi semua kita saling membutuhkan. Saling keterkaitan satu dengan yang lain ya. Sehingga semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu ya. Kalau ada salah satu anggota yang tidak berfungsi, maka itu akan menghambat, ya, itu akan mengganggu sebuah pergerakan, pekerjaan yang akan terselesaikan dengan baik. Ya, jadi semua kita bergandengan tangan bahu-membahu untuk mensukseskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oke, kita lihat bagian penting ini ya, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa? Dalam kesatuan tubuh Kristus. Masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Bilang setuju. Katakan amin ya. Amin. Haleluya, itu masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, praise the Lord. Haleluya. Dan kita akan dapat pelajari ini terdapat di dalam Pak John. Oh, bagaimana belum ya? Oke, baik. Ya, ini saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesatuan tubuh Kristus. Amin ya. Masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Haleluya. Oke.
Sudah siap ya? Amin. Sudah selesai, Bu Pang? Bu Pang lain? Sudah Pak John. Oke, mantap ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dalam Efesus pasal 5 ayat 28 sampai dengan 30. Amin ya. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Nah, di sini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus ya. Kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus. Oke, kita akan tanya dulu Bapak Ibu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus? Ada. Ada pasti ya. Lalu kalau gitu bagaimana kalau tidak ada kesatuan dalam tubuh Kristus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti ya, tidak ada. Sekarang kita sudah bisa mengerti dan kita sudah bisa membedakan ya. Kemuliaan Allah itu di mana dan kemuliaan Allah itu tidak ada di mana ya. Nah, seperti yang tadi semua kita sudah sepakati bahwa kemuliaan Allah di dalam kesatuan tubuh Kristus ya. Dan kalau kesatuan tubuh Kristus tidak terbukti, tidak ada kesatuan dalam tubuh Kristus, maka kemuliaan Allah pasti tidak ada di situ ya. Oke. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi inilah yang membuat kita itu indah, menjadi unik ya. Jadi untuk bisa bersatu ini kan, saudaraku, kesatuan ini kan dibutuhkan apa? Kasih. Nah, kasih itulah yang mempersatukan ya. Dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Dari berbagai macam latar belakang, kebiasaan yang berbeda, ya, saudara-saudaraku, sifat-sifat karakter yang berbeda. Kemudian apalagi, saudaraku, ya, pendidikan yang berbeda, segala yang berbeda ini, perbedaan itu memang ada. Nah, perbedaan ini dilihat sebagai suatu keindahan ya. Kalau dalam satu taman bunga semua warnanya merah melulu ya, seperti pelayan-pelayan Tuhan pakai merah ini ya, itu tidak indah. Tapi kalau ada warna-warni ya, ada merah, ada kuning, ada apa, ada hijau ya, seperti warna pelangi itu ya, ada ungu, saudaraku ya. Jadi itu indah, saudaraku ya. Jadi perbedaan itu, saudaraku, itu dilihat sebagai suatu karya Tuhan, yaitu indah. Dan saudaraku, yang membuat perbedaan itu bisa kembali bersatu adalah kasih ya. Jadi kasih yang mempersatukan ya perbedaan yang ada itu. Perbedaan boleh ada, tapi jangan biarkan suatu ya perbedaan itu menipiskan kasih seorang terhadap yang lain. Sampai sini mengerti Bapak Ibu ya? Saya ulangi sekali lagi, perbedaan itu memang ada, tapi jangan biarkan perbedaan itu menipiskan kasih seorang akan yang lain ya. Nah, yang ada adalah bagaimana biarkan kasih itu yang menipiskan perbedaan yang ada ya. Sehingga semua akhirnya menjadi satu hati, satu kata, menjadi satu tujuan ya. Sehingga kita sama-sama mencapai apa yang Tuhan mau di situ. Oke, Bapak Ibu bisa paham ya. Jadi, saudaraku, kalau saatnya ya pikiran bilang melangkah, ya mata ikut melangkah, hati ikut melangkah, tangan kaki semua bergerak melangkah bersama-sama ya. Walaupun masing-masing berbeda ini dengan posisinya, tapi melangkah sama-sama. Nah, itu namanya kesatuan tubuh Kristus dan itu dahsyat sekali ya. Itu akan terjadi suatu kegerakan yang besar. Oke, kita akan lihat ya Bapak Ibu. Dan kita akan tanya sama-sama ya, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus? Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini penting ya. Dia adalah orang percaya yang mentaati. Mentaati apa saudara? Dia mentaati perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya bagaimana saudaraku? Perintah Tuhan bahwa suami harus mengasihi siapa? Istri. Ya, itu digambarkan seperti Kristus mengasihi ya jemaatnya. Jadi kita lihat suami mengasihi istri sama seperti
tubuhnya sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-28. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Tanda yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus itu dia mentaati. Mentaati perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang mana? Perintah Tuhan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri ya. Jadi kalau suami mengasihi istri itu sama dengan dia mengasihi tubuhnya sendiri ya Bapak Ibu. Ini penting ya. Jadi ini tanda yang pertama kemuliaan Allah dalam kesatuan tubuh Kristus. Oke. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Tanda yang kedua setelah mentaati baru ini. Yang kedua memahami ya Bapak Ibu. Memahami apa Saudara? Memahami kebenaran ini ya. Kebenaran ini itu apa? Tubuh adalah bait Allah. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, ya. Adakah orang yang membenci tubuhnya sendiri? Kan tidak. Dia pasti ingin merawatnya, dia pasti ingin menjaganya, dia pasti ingin saudaraku ya memperhatikan tubuhnya ya, saudaraku supaya tubuhnya itu kelihatan bagus, kelihatan indah ya. Oke, kita lihat Efesus pasal 5 ayat 29. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Amin ya. Jadi ini perlu kita pahami dulu ya, memahami kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Firman, kebenaran firman. Nah, kebenaran firman tentang apa? Yang mengatakan bahwa tubuh adalah bait Allah. Bait siapa Saudara? Bait Allah. Bait Allah. Alasannya kenapa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Mana ada orang yang membenci tubuhnya sendiri? Ya, tidak. Dia pasti menyayangi tubuhnya ya. Misalnya kalau tubuhnya sakit, ya dia berdoa dan dia minta Tuhan sembuhkan, lalu dia bisa upaya untuk minum obat dan lain sebagainya atau ke dokter ya, seperti itu. Atau mungkin dia ingin supaya kelihatannya cantik, Bapak Ibu, dia pergi ke salon untuk merias dirinya, sesuatu ya, atau dia beli ya alat-alat yang bisa membuat dia kelihatan cantik, kelihatan ganteng ya. Jadi itu indah Bapak Ibu. Jadi itulah seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita lihat setelah yang ketiga, setelah dia mulai memahami, baru ini yang ketiga, ya, dia mulai mengakui. Mengakui itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting ya. Ya, mengakui pentingnya dia itu dengan segenap hatinya, mengakui Bapak Ibu bahwa tubuhnya dia adalah anggotanya tubuh Kristus. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mengakui pentingnya dia itu dengan segenap hati, bahwa dia itu adalah anggota tubuh Kristus ya, anggotanya tubuh Kristus. Kita lihat ayatnya ya, Efesus 5 ayat 30. Ya, Efesus 5 ayat ke-30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Amin ya, singkat sekali, karena kita adalah anggota. Anggota apa Saudara? Anggota tubuhnya. Tubuhnya ini siapa? Ini adalah Kristus ya. Kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Kalau gitu, kita ini anggota, siapa yang jadi kepala? Jadi kepala adalah Kristus, ya. Amin ya. Kalau sudah bisa bayangkan, tubuh tanpa kepala tiba-tiba jalan ya, jalan kaki jalan, ya tangan bergerak, suatu ada badan berjalan, ikut jalan, tapi tak ada kepala. Kemarin Pak Frans Angki bilang apa, Bapak Ibu? Wangi. Itu Swangi ya. Swangi itu kalau bahasa di sini Jawa bilang apa, orang itu makhluk aneh bergentayangan gitu sasaku ya, tahu-tahu muncul tapi badan kaki ada tapi ya tangan ada tapi kepala kok nggak ada. Nah itu manusia, sasaku itu planet lain ya. Jadi itu dianggap aneh ya Bapak Ibu. Karena itu kita nih anggota ya tubuh Kristus, yang menjadi kepala adalah Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau benar Kristus adalah kepala, maka tugas kita apa, Saudaraku? Tugas kita adalah mentaati. Kita tunduk kepada apa yang Dia mau, Saudaraku ya. Bapak Ibu, jadi kita lihat ya, ini kepala kita ini ada mata, ada mulut, ada telinga ya, ada hidung, ada
pikiran ya, ada otak ini Bapak Ibu. Nah, semua ini dia mengatur, ya mengatur setiap apa yang kita akan lakukan Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita menghargai saudaraku. Oke, Kristus adalah kepala ya. Kita akan lihat hasilnya apa Bapak Ibu. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengasihi istrinya sama seperti dia juga mengasihi dirinya sendiri. Saya ulangi ya sekali lagi. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mengasihi istrinya sama seperti dia juga mengasihi dirinya sendiri. Amin ya. Oke, kita lihat Efesus 5 ayat 28. Efesus 5 ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Amin ya. Jadi itu yang benar seperti itu. Kalau kebalikan, tidak mengasihi, membenci, nah itu namanya saudaraku, dia juga membenci dirinya sendiri ya. Oke, tapi saya percaya semua kita tentu melakukan yang pertama tadi ya, mengasihi istri dan tentu mengasihi diri kita sendiri ya, itu hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengasihi ya. Dia mengasuh dan merawati tubuhnya sendiri seperti Kristus terhadap jemaatnya ya. Mari kita lihat ayatnya Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat yang ke-29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Ya, jadi ibu-ibu ini kan kalau kelihatan supaya cantik kan pergi ke mana? Ke salon ya, medicure atau apalah sana ya, mungkin sauna dan sebagainya ya, skincare dipakai ya, dirias semuanya supaya apa? Kelihatannya bagus ya, cantik gitu kan ya, seperti itu. Demikian juga dengan kaum bapak ini ya, pasti pergi untuk apa? Potong rambut, terlihat rambutnya pasti ganteng ini, seperti orang tua kita ya, Bapak Bruri ini ya, Pak Franz Angki ya, semua kita, Pak Lukas ya, saya ya, semua nih. Kita tentunya ingin merawat tubuh kita sendiri kan, begitu ya, seperti Kristus terhadap jemaatnya. Amin ya, Bapak Ibu. Oke. Amin. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Nah, dia sekarang telah menyadarinya bagaimana bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus ya. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 30. Efesus 5 ayat yang ke-30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita ini benar-benar dipersatukan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Rasanya kita nggak bisa jauh satu dengan yang lain ya. Kita selalu ingin ketemu, saudaraku. Kalau kita nggak ketemu aja udah kangen ya. Kemarin saya bilang kepada Ibu Puspita, Bu, kita nggak lihat Ibu berapa hari, kita kangen, kita rindu sekali. Dia bilang, iya sama Pak, saya juga begitu. Saya juga kangen sama Bapak dan teman-teman. Oh ya, puji Tuhan. Itulah, saudaraku, kita menjadi satu anggota tubuh Kristus ya. Makanya Bapak Ibu, orang Jawa punya falsafah, mereka bilang, mangan gamangan, yang penting apa? Kumpul ya. Nah, kita kumpul untuk apa? Kumpul untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin ya. Firman yang bisa memberi kita penghiburan, saat kita susah memberi kita kekuatan, saat kita lemah memberikan kita pengharapan, saat kita mulai putus asa, memberi kita damai di hati saat kita dalam keadaan benar-benar takut, khawatir, cemas, Bapak Ibu. Itu pentingnya kita kumpul dalam sebuah komunitas seperti ini. Ya, kita perlu mendapatkan firman-firman ya, asupan-asupan makanan rohani supaya memberikan roh kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, tubuh kita jadi kuat. Jadi semua itu dimulai dari roh, saudaraku ya. Roh, kalau roh kita dikasih makan dengan firman, maka roh kita kuat. Kalau roh kita sudah kuat, dia pengaruhi jiwa. Jiwa juga jadi kuat, tidak akan lemah ya. Kalau jiwa sudah kuat, dia pengaruhi tubuh, maka tubuh kita jadi sehat, tidak mudah gampang sakit. Katakan amin ya. Amin. Jadi saudara lihat, kita ini manusia roh. Manusia roh itu manusia yang tidak bisa terlihat ya. Itu manusia yang batin, dia tersembunyi saudaraku di dalam diri kita. Kita ini manusia roh,
Tapi kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ya, kalau saudara lihat orang menangis, itu ekspresi dari jiwa. Lihat orang gembira, itu ekspresi dari jiwa. Atau saudara bisa lihat orang marah, itu ekspresi dari jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau orang jadi stres, jadi depresi, jadi frustrasi, itu adalah ekspresi dari jiwa. Nah, maka supaya jiwa ini selaku tidak lemah, gimana caranya? Jiwa ini harus dikasih makan juga dengan firman. Tapi ketika roh kita dikasih makan firman, dia pengaruhi jiwa. Nah, kalau jiwa sudah dipengaruhi, tidak stres, tidak depresi, tidak frustrasi, maka dia pengaruhi tubuh kita, saudaraku, ya. Hati kita selalu happy, hati kita selalu senang. Nah, orang gembira, orang senang, orang bahagia itu bukan karena harta, tapi itu karena dia dekat dengan Tuhan. Hatinya marem, hatinya adem, ayem, tentrem. Sementara di luar sana, wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Amin ya. Itu dia Bapak Ibu. Dekat dengan Tuhan kita jadi tenang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kalau kita jiwa sudah kuat, maka dia pengaruhi tubuh, saudaraku. Anda lihat ya, orang kalau sakit, kalau hatinya senang, hatinya gembira, hatinya damai, karena dia dengar firman, maka gampang dia sembuh. Amin, saudaraku ya. Tapi sebaliknya orang sehat kalau mikir masalah, mikir beban, penderitaan, mikir segala persoalan hidup itu gampang sakit. Kenapa? Karena membuat sistem imunnya, saudaraku, sistem kekebalan tubuh manusia itu menjadi tidak kuat, menjadi lemah. Jadi benteng pertahanan tidak mampu untuk menahan serangan-serangan virus dari luar sehingga dia gampang sakit. Makanya Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Nah, supaya hatimu gembira gimana caranya? Ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan ingat akan apa yang terjadi waktu lalu, apa yang diperbuat orang kepada dirimu, apa yang dikatakan orang kepada dirimu. Jangan ingat itu, lupakan semua. Dan saudara fokus pada Tuhan, minta Tuhan isi pikiran dan hidupmu dengan firman. Maka ketika jiwamu jadi kuat, saya percaya itu membuat sistem imun bekerja dalam tubuhmu sehingga serangan virus, kuman, bakteri, jamur apapun tidak akan bisa ya menggerogoti tubuhmu. Katakan amin. Makanya penting ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu, itu melatih kita latihan rohani ya. Jadi kalau kita lihat orang olahraga itu kan latihan jasmani. Alkitab berkata latihan badani itu terbatas gunanya. Ada gunanya enggak? Ada, tapi terbatas. Tapi ibadah ini adalah latihan rohani. Dia berguna untuk waktu ini dan waktu yang akan datang pada waktu Kristus kembali ke dalam dunia ini. Jadi ibadah ini kita melatih roh kita supaya roh kita jadi kuat ya. Roh kita dilatih, kalau roh kita jadi kuat, itu akan membuat jiwa kita jadi kuat. Sehingga kalau jiwa kita kuat, tubuh kita juga kuat. Amin ya. Nah itu dia. Jadi memang ini perlu kita menjaga keseimbangan. Oke, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa ya untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Bapak berikan bagi kami yang telah disampaikan oleh PSDN Serbunan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menyatu dalam kehidupan kami ya Bapak. Tidak bercerai-berai Tuhan Yesus. Boleh menyatu dalam hidup kami sebagai suami, istri, sebagai orang tua dan anak ya Bapak. Ya Yesus. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih hatimu selalu mau menyertai kami. Melindungi kami semua Tuhan di dalam kekudusan-Mu ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan hikmat yang Bapak berikan bagi kami ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami telah diberkati ya Bapak oleh firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua di sini ya Tuhan. Berkati PSDN Serbunan ya Bapak. Amin. Setiap saat membawa akan firman-Mu, menerjemahkan bagi kami yang belum tahu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tahu akan rahasia firman Tuhan. Bapak mengasihi kami mengasihi sesama ya Pak. Ya Yesus. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak di surga berikan hikmat dan kebijakan bagi PSDN Serbunan ya Tuhan Yesus. Dalam kehidupan hari lepas hari ya Bapak, bersama keluarga, istri, anak ya Tuhan Yesus.
Berikan berkat-berkat-Mu bagi dia ya Bapa. Ya Berikan Yesus. kesehatan yang baik bagi dia Tuhan Yesus. Berikan Amin. segala-galanya untuk dia ya Bapa. Ya Di dalam Yesus. kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa Israel. Bapa berkati bangsa Israel ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka hidup dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Bapa berkati kami semua di dalam kehidupan perjalanan hidup kami. Dari pagi hari ini hingga malam hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa terima kasih. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu memperingatkan kami ya Bapa. Bangun pagi untuk Amin. beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelihara kami ya Bapa dari pagi hingga malam hari Tuhan Yesus. Di dalam kuasa-Mu ya. Sebentar kami akan pergi dari Moa Tuhan menuju Kisar ya Tuhan Yesus. Ya Untuk Yesus. ya Bapa, serta kami dalam Amin. perjalanan Dalam nama Yesus. melewati laut yang luas ini ya Ya Tuhan Yesus. Yesus. Bapa menjadi nakoda bagi kami ya Tuhan Amin. Yesus dalam perjalanan kami pulang perginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa peneguhan firman yang sangat indah di pagi hari ini ya. Dan terima kasih Bu Rosalin Tikwalu dari Jerman Sama-sama, yang sudah Pak John. memperdengarkan firman ya. Ya, Tuhan Tuhan memberkati berkati. semuanya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kembali kepada host kita pagi ini, Pak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita mengucap syukur, terima kasih pagi hari ini kembali. Kita boleh mendapatkan makanan yang baru buat tubuh kita, khususnya buat hati dan pikiran, telinga kita melalui firman Tuhan pagi ini. Sebagai kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus kita, bagaimana kemuliaan Allah bisa hadir di tengah-tengah hidup kita, kita harus menjaga kesatuan tubuh Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahwa sangat penting yang namanya satu kesatuan tubuh Kristus dalam kehidupan kita, khususnya juga yang ditekankan ini melalui hubungan keluarga, bahkan juga yang lebih luas lagi yaitu hubungan dalam persekutuan di dalam satu gereja, berjemaat, berorganisasi pun juga bisa. Itulah kita harus menjaga kesatuan tubuh Kristus itu dengan baik dan benar. Kita harus menguasai dalam mentaati akan perintah Tuhan dan memahami bahkan mengakui pentingnya firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah itu terus kita tanamkan di dalam hidup kita mau ubahkan dalam kehidupan kita harus menjaga pikiran, hati, pendengaran kita, hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi agar ada kesatuan dan kesatuan yang Tuhan Yesus Kristus mau berikan kepada kita semuanya, baik itu dalam rumah tangga kita maupun di dalam berjemaat di dalam satu gereja dimanapun kita berada. Satu hal semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus terus mendewasakan, mengingatkan kita, menegur nasihatkan kita, bahkan mengubah dalam pola sikap kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah Roh berkarya terus di dalam setiap hati-hati kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi pelita di dalam kehidupan hari-hari kita. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pagi hari ini ya Bapak Ibu. Sangat berterima kasih pada hambanya Pastor John Sarbunan juga yang sudah begitu setia mengajarkan kita melalui pengajaran-pengajaran yang baru setiap hari, mengajarkan pengertian-pengertian akan isi-isi firman Tuhan yang tidak kita pahami, yang belum kita pernah pahami, jadi buat kita mengerti. Amin Bapak Ibu. Melalui hamba Pastor John ini kita menjadi diberkati ya Bapak Ibu. Maka kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John. Amin. Melalui gereja CLCC ini kita semakin hari semakin bertumbuh, khususnya dalam kehidupan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita terus dukung dalam doa Pastor John. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran yang baru pagi hari ini. Tuhan Yesus berikan kesehatan, umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang dari surga, diberikan pada Pastor John, dan Pastor John
berikan kepada kita semua jemaat-jemaat gereja sesi sini agar kita sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Praise God. Semangat Pastor John, semangat, Amin. siap. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan beserta Opa Bruri Tikoaliu yang sudah juga berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri dan Oma Rosalin. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman, semuanya diberkati. Sehat Terima selalu, kasih berpanjang. Pak Kas. Siap, Opa dan Oma. Terima kasih kepada Pak Frans Angki Kuara yang tadi juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Pak Frans Angki. Shalom Adonai. Salam buat saudara-saudara yang di sana yang masih Pak Frans Angki bertugas menjadi pelayan Tuhan juga di sana. Biar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semangat Pak Frans Angki. Shalom. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan akan masuk di tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Lukas. Makasih Pak Lukas. Siap. Siap. Amin. Sip. Ya, udah muncul Bu Fang Fang. Ya, mari kita Oke, berdoa sip. prophetik satu untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berdatang di dalam kaki-Mu, dalam kebenaran, kekudusan, kesucian daripada Tuhan Yesus. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Satu, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Evelyn, urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai. Makasih Pak John, maaf kemarin. Makasih Pak Lukas. Ya, puji Tuhan. Kemarin saya kehabisan. Oh ya, semangat ya Bu Fang Fang Lai. Haleluya, haleluya. Ya, amin. Terima kasih Bu Fang Fang Lai buat tugasnya beberapa pagi hari ini yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Semangat ya Bu Fang Fang Lai, diberikan kesehatan, umur panjang, berkati. Apa yang dikerjakan Bu Fang Fang Lai selalu berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Fang Lai, semangat. Haleluya. Terima kasih. Yesus berkati. Amin. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti ST. Waktu saya persilakan Ibu Atanasia. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan diberikan pada saya. Shalom, selamat malam Oma, Opa di Jerman. Selamat pagi untuk semua yang di Indonesia, Bapak Pras Angki, Bu Yeti, Joyce, semuanya. Selamat pagi Pastor yang tercinta. Selamat pagi, amin. Praise the Lord, haleluya. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perbuatan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 menyesuaikan ibadat CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi, peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang 150.000, dewasa, anak-anak. Yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto 24 Pines, Surabaya. Cara ucapan syukur. Apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberi apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah
terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB. Tempat di Gedung Sri Jaya, Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John, MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lin, SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih buat Anasya Pujiastuti Esti untuk pengumuman yang telah disampaikan, luar biasa ya. Tuhan berkati buat Anasya. Terima kasih Bapak Pastor John MA yang luar biasa. Praise God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasya Pujiastuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat Ibu, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Dan kita akan masuk ke ibadah selanjutnya ya Pastor, yaitu doa deklarasi Pastor. Ya. Doa deklarasi. Ya, siapa saja Pak Lukas? Ya. Doa deklarasi yang pertama oleh Bapak Frans Angkikwara Pastor. Oh, Bapak Frans Angkikwara ya. Saya catat dulu namanya nih. Bisa dicatat teman-teman supaya biar ingat ya. Oke. Yang kedua, Ibu Joyce Putirai yang ada di Sidoarjo, Pastor John. Oke, Ibu Joyce. Yang ketiga, Ibu Andriana Marantika, Pastor John. Oke, Ibu Andri. Yang keempat, Ibu kita yang ada di Jakarta, Pastor John. Oke. Iya. Ya. Cing Yeti. Semangat. Haleluya. Yang kelima, Omar Rosalin. Yang keenam, Opa Bruri, Pastor. Oke. Ya, baik ya. Nama-namanya tadi sudah disebutkan, nanti bisa ini ya, langsung. Oke, siap ya Bapak Ibu? Ya, silakan. Yang nomor 1 siapa tadi? Pak Frans Angki ya? Belum naik Pak John. Oke, ini dia. Ya, sudah muncul ya? Baik, Bapak Ibu mari kita deklarasikan doa ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 2. Joyce, ya, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemuliaan bagi keluarga umat Tuhan di Gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Nomor 3 yang paling bawah. Ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus,
Aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Amin. Ya, nomor 4 yang paling atas, Bu Yeti kah? Ya. Oke, silakan Siap. Bu Yeti. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Ya, nomor 5, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan yang beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Nomor 6 yang paling bawah, silakan Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi doa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati semua yang sudah menaikkan doa deklarasi ini. Wow, dahsyat. Oke. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama kita berdoa, mendeklarasikan setiap doa-doa, pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan, kita imani, yakin, percaya hari ini terjadilah, dan terjadilah atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya atas doa-doanya ya pada pagi hari ini. Dan saya sebagai host mengucapkan syukur, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Dan sekali lagi kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Firman-Nya pagi hari ini yang sudah kita terima. Tidak hanya kita terima, tetapi kita imani, kita yakini, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu mau menjaga kesatuan tubuh Kristus di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam rumah tangga, maupun di dalam gereja, maupun di dalam segala organisasi apapun. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita mengucap syukur firman-Nya biar menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ferdinand yang begitu setia memberkati kita semua jemaat gereja CLCC yang sudah memberkati kita melalui pengajaran-pengajaran firman yang baru, makanannya yang baru melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John. Kita semua jemaat gereja CLCC mendoakan Tuhan terus diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John, agar Pastor John terus semakin hari dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, ditambah-tambahkan hikmat, pengetahuan yang lebih dalam lagi, agar Pastor John juga semakin banyak jiwa-jiwa mau datang menjadi jemaat-jemaatnya di dalam kehidupannya. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Pastor John. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Bu Fang Fang Lai, terima kasih Bu Fang Fang Lai buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Fang Lai, semangat Bu Fang Fang Lai, sehat selalu, diberkati selalu. Juga kepada Ibu Anastasia Pujastuti, juga terima kasih Ibu Pujastuti. Tuhan Yesus berkati, semangat, diberkati selalu senantiasa. Juga kepada Ibu Andriana Maratika, terima kasih Bu Andriana Maratika buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati, selalu berpanjang, diberkati. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama. Juga kepada ibu kita yang ada di Sidoarjo, Ibu Joyce. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce. Semangat Ibu Joyce. Haleluya. Salam buat keluarga semuanya. Sehat selalu, diberkati selalu semuanya. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Pak, juga kepada Ibu Yeti, siap Bu Yeti yang ada masih di Jakarta. Semangat Ibu Yeti ya. Salam buat semua keluarga yang di Jakarta. Semangat. Haleluya. Makasih. Iya. Oke deh. Terima kasih, semangat, Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Pak Frans Angkikwara yang masih juga pelayanan ada di luar kota sana. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Semangat, Tuhan Yesus berkati. Boleh menjadi berkat di sana.
menjadi terang garam, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak Frans Sangki, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Juga kepada Cialin, juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Sinta, Dek Jim, Cindy dan Johan, Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati juga. Dan kepada opa kita yang ada di Jerman, beserta oma kita yang ada di Jerman, Oma Rosalin yang sebentar akan istirahat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat beristirahat malam. Salam buat keluarga di Jerman, Opa dan Oma Bruri. Opa Bruri dan Oma Rosalin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Siap. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikannya pada ibadah pagi hari ini, nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Dan penuhnya pagi hari ini saya serahkan oleh hambanya Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir ibadah pada pagi hari. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Baiklah Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita naikkan pujian ini ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang luar biasa di pagi hari ini. Amin. Dari bawah segala persoalan kepada Tuhan, Dia yang mendengar semua doa seruanmu. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Ada angkat tangan panggil nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Tuhan, aku yang menolong anak-anak hari ini. Terima kasih. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Mari yang percaya katakan sama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, namamu berkuasa sampai selama-lamanya. Kami tahu dalam Yesus ada pertolongan, ada kemenangan bagi semua yang datang di pagi hari ini. Imani, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan dalam persoalan terima pertolongan. Mari panggil namanya. Yesus Tuhan berkuasa. Yesus
Yesus Tuhan, mulia namamu. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan di pagi hari ini, namamu berkuasa sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, percaya mujizat ajaib sudah terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Yesus, Engkau penolong bagi kami semua dalam nama Yesus. Mari Tuhan, pagi ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tahu kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemenangan di hari-hari ini. Berkati orang tua kami, Pak Bruri dan Bro Salim, sebentar akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam damai surgawi. Dalam nama Yesus aku percaya, akan ada terobosan keuangan, ekonomi, bisnis, bahkan dalam kesehatan semua Tuhan sudah berikan bagi orang tua kami. Dan semua anak-anakmu di Indonesia hari ini akan beraktivitas, Tuhan menolong baik yang bekerja dari rumah, yang bekerja di kantor, yang juga membuka usaha apapun, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pagi ini Ibu Atanasya dan tim yang sudah melayani, dan Tuhan memberkati ibadah nanti siang doa mujizat 1 jam, dan ibadah nanti malam Ibu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih, percaya kuasa Tuhan telah dicurahkan bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang percaya, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati. Berkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah bisnismu, karirmu, ekonomimu, bahkan diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan, sudah terima pertolongan, sudah terima kemenangan, sudah terima jawaban doa. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati semuanya, teman-teman semua. Tuhan berkati, selamat malam, Bro Salim, Pak Bro. Ya, selamat malam. Selamat pagi, Pak John. Ya, selamat Terima pagi. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeti, Joyce, Ya, buat Yeti, anaknya, Pak Lukas, Pak Pak Joyce, Panglai, Bu Andre, Ali, Pak Frans Angki, Selamat pagi, Pak Lai, James, praise God. Apa Selamat beraktivitas. Sayonara. Jakarta, Pak Bram. Sayonara, Pak Lukas. God bless you all. God bless you all. Enjoy semuanya. Bye. Bye-bye. Papi Lakers 8. Lakers 8. Thank you, Bel. Thank you, Bel. God bless you. Bye-bye. Bye. Alin semuanya ya. Bu Panglai, Bu Yeti, Bu Joyce, Pak Frans. Sampai jumpa ya. Pak Frans, salam buat Pak Benjamin Thomas ya. Salam ya. Dengan Oke, Terima God bless kasih. you. Sayonara. Bye-bye. Sayonara. Bye.